Hello book lovers, welcome back to my channel. Namaku Zafa. Di video kali ini aku akan membahas buku Yarn series dari penerbit Ice Cube. Dan buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini adalah channel yang akan membahas seputar dunia perbukuan, mulai dari buku versi cetak sampai ke versi digital. Yang penasaran sama video kali ini, tonton videonya sampai selesai ya. Jadi sebelum aku lanjut ke videonya, aku mau cerita sedikit dulu. 2 bulan yang lalu itu aku pernah upload video, ada 2 video. Yang satu itu video aku unboxing paket buku, sama satu lagi video pas aku ngerapihin rak buku aku yang ini. Dan setelah itu aku nggak pernah lagi buat video karena sibuk mempersiapkan ujian sekolah dan ujian nasional. Cuma karena sekarang akhirnya 2 ujian itu ditiadakan dan aku di rumah terus, aku akhirnya punya waktu lagi buat bikin video. Dan hari ini aku mau sharing ke kalian buku Yarn series dari penerbit Ice Cube. Ngomong-ngomong, udah ada yang tahu belum sih apa itu Yarn series? Buat kalian yang belum tahu dan kepengen tahu apa yang bakal aku bahas hari ini, tonton videonya sampai selesai ya. Yuk check it out. Oke, aku langsung masuk ke pembahasannya aja. Jadi, Yarn itu punya kepanjangan Young Adult Realistic Novel, dimana ini tuh sebuah lomba menulis yang diadakan oleh penerbit Ice Cube pada tahun 2014 silam dengan slogan merajut cerita apa adanya. Dan Yarn series ini punya kata kunci yaitu cerita realistis. Kenapa sih ajang ini dinamain Yarn dan punya kata kunci realistis? Alasannya tuh simple banget, karena hidup itu nggak melulu soal cinta. Dan udah saatnya nih, cerita-cerita fiksi remaja itu mengangkat isu-isu lain yang dialami saat kita remaja. Dan ini tuh mengharuskan penulis sekaligus pembaca lebih merasakan, melihat, mendengar, dan mengingat kembali apa-apa aja yang terjadi saat kita remaja dan beranjak dewasa. Dan pada akhirnya Project Yarn series ini ada 15 buku yang terpilih sebagai pemenang lomba. Dan 7 buku diantaranya udah aku baca. Sekarang aku mau nunjukin buku-buku apa aja yang aku punya dari Yarn series ini. Pertama, aku punya Muara Rasa karyanya Devania Anesha. Pertengahan April kemarin aku baru aja selesai baca buku ini. Jadi Muara Rasa ini ngangkat tema persahabatan sama kekeluargaan. Ini menceritakan 3 orang sahabat yang udah temenan dari kecil, yaitu Val, Flo, sama Raffi. Mungkin lain kali aku bakalan bahas buku ini. Yang kedua, aku punya Happiness karyanya Fahri Sina Amalia. Ini juga buku dari penulis Persona. Happiness ini tema yang diangkatnya itu lebih kayak cita-cita, lebih ke diri sendiri gitu. Jadi ada tokoh yang namanya Ceria yang memaksakan dirinya untuk belajar matematika dan mengejar jurusan matematika di suatu universitas, padahal dia tahu kalau dia itu nggak mampu di bidang itu. Yang ketiga, aku punya Haruna Sora karyanya Laili Mutamima. Dan ini tuh salah satu buku yang berlatar di luar negeri. Ini kelihatan banget dari covernya, ada bunga sakura, latarnya di negara Jepang. Dan ini tuh salah satu buku yang aku suka dari Yarn series. Kenapa? Karena si tokoh Sora ini bertingkah sebagai pelaku antagonis di sebuah cerita. Jadi diceritakan si Sora ini tuh bertingkah arogan, angkuh, dan semena-mena sama temannya gitu. Haruna Sora ini mengangkat tema kekeluargaan, rasa percaya diri, dan ini salah satu buku yang cukup menguras emosi. Lalu yang keempat, aku punya Above the Stars karyanya Dewi Jaya. Salah satu buku yang pas aku selesai baca tuh kayak gila, dia berani banget penulis ini nulis tema yang mungkin orang-orang pikir tuh tema ini tuh agak sensitif buat dibahas. Tapi ini tuh ceritanya kental akan persahabatan juga. Kalian bisa coba baca sendiri. Yang kelima, aku punya All I Never Wanted karyanya Maida Ivana. Ini cukup menarik untuk aku karena kenapa? Latar tempatnya itu di sebuah sekolah asrama
Dan dari buku yarn series yang udah aku baca, ini buku yang paling ringan menurut aku tema yang dibahas. Jadi kayak cuma pertemanan doang, tapi ini juga cukup bikin greget sih ya. Mungkin nanti aku mau ngulang baca lagi karena aku garis besarnya aja udah lupa sama ceritanya. Dan buku terakhir yang aku punya itu adalah Revastel karyanya Ruby Astari. Buku ini lagi aku baca. Tema yang diangkatnya itu benar-benar kental sama tema kekeluargaan. Dan uniknya, konflik keluarga ini diceritainnya oleh sebuah cerita dongeng. Jadi di sini itu kan ada kerajaan, terus ada raja, ratu, sama anak-anaknya. Jadi cerita si konflik keluarganya itu bukan diceritain lewat dunia nyata yang ada di buku ini, tapi diceritakan langsung oleh dongeng yang dibuat oleh tokoh utama di cerita ini. Dan buku ketujuh yang udah aku baca itu adalah Bring of Sense karyanya Merta Sanjaya. Bukunya itu berlatar di luar negeri, kalau nggak salah tuh ada patung Liberty gitu. Aku udah lupa banget sama ceritanya karena aku ini juga pinjem punya teman. Sekarang aku mau ngasih tahu judul-judul lainnya dari yarn series, dan ini tuh sisa bukunya yang belum aku baca. Pertama ada Hikikomori-chan karyanya Gina Amanda Putri. Yang kedua ada Rose in Peach karyanya Nel Valisa. Yang ketiga ada Perfection karya Farah Nanda. Sebenarnya aku bisa aja pinjem ini dari temanku, cuman karena sekarang aku mau ngumpulin yarn series, jadinya aku belum baca-baca juga. Yang keempat ada Singapore Begins karya Agatha Barbara. Lalu ada 11 karya Dia Ragil. Lalu ada Summit karya Peringga Ancala. Lalu ada Ocean Breeze karya CPR Dini. Dan yang terakhir ada Remedy karyanya Biondi Alfian, dan ini merupakan buku yang lagi kepengen banget aku baca dari yarn series. Dan buat kamu yang mau baca yarn series ini, sebenarnya sangat disayangkan banget. Karena kenapa? Yarn series ini udah termasuk buku langka, jadi di Gramedia itu bukunya udah nggak ada dan cuma bisa ditemuin di bazar buku. Karena aku juga ngedapetin bukunya dari bazar itu dan dari unhaul-nya Bookstagram. Tapi ada kabar gembira nih. Kemarin penerbit Ice Cube mengabarkan kalau mereka akan menerbitkan ulang yarn series dengan versi cover terbaru. Ini sebenarnya sebuah kabar menyenangkan sekaligus mengecewakan. Karena kenapa? Aku kan ngumpulin yarn series itu versi cover yang lama, dan versi cover yang baru itu bener-bener bagus banget dan memanjakan mata. Ini salah satu contoh covernya, dan aku tuh kayak berpikir apa aku harus merelakan beli yang baru dengan versi baru. Dan buku yang ini aku unhaul. Dan buat kalian yang penasaran blurb dari masing-masing cerita yarn series, link Goodreads-nya udah aku taruh di description box, kalian bisa cek sendiri. So, sekian videoku kali ini, dan tungguin videoku selanjutnya ya. Dadah.